boleh membuat aturan sendiri sesuai dengan desentralisasi yang diberikan oleh undang-undang begitu. Sehingga kemudian mereka membuat aturan seperti itu. Ini kasus yang kita tangani sebelumnya. Baik. Tadi di buku saku Ibu itu SMP, wilayahnya boleh Bu disebutkan wilayah di Bali juga, Bu? gitu. Di Bali juga. Di Bali juga. Ya, salah satu kabupaten di Bali. Oke, ini saya ngeliat Pak Ibnu Hamad sudah mulai membuka-buka, artinya sudah akan menunjukkan ya Pak ya. Iya. Pemerintah itu sebetulnya mengatur kan? Mengatur mulai dari SD, SMP, SMA bahwa jilbab itu ada aturannya begitu kan? Nanti Pak, tapi Pak. Baik, ya. Sabar ya Pak ya. Kami kembali saat lagi. Tadi saya sudah sempat menghantarkan sedikit ya Pak Ibnu Hamad. Baik, ya. Kita sudah on air saat ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sudah memang dipatternkan atau disahkan oleh kementerian. Sudah diatur dengan sangat detail. Ya. Jilbab tuh masuk loh ini. Masuk ya. Ini SD ya Pak? Iya. Ini SD, saya buka lagi. Ini SMP Pak? SMP. Ya. Lagi ada juga pakai jilbab ya Pak ya? Iya, betul. Oke, lalu ini SMA Pak? SMA, betul. Oke, tadi Pak Ibnu Hamad juga mencatat memang kalau jilbab itu memang ada aturan khususnya juga gitu. Apa Pak aturan khususnya? Misalnya saya OSIS-nya tunjukkan harus di jelas sini ya? Tetap Nama dan turunnya OSIS. ini tidak terlalu menutupi supaya badge merah putihnya tetap kelihatan. Karena dalam aturan seragam ini ada di sebelah sini ada badge merah putih sebagai kebanggaan nasionalisme kita. Selain ada lambang OSIS-nya begitu. Sehingga jilbabnya pun diatur sedemikian rupa tidak menutupi identitas nasionalisme kita begitu. Dalam peraturan ini kenapa ini ada? Karena respon terhadap publik juga bahwa kalau nggak diatur kan ada yang mewajibkan. Tapi ada yang melarang. Dengan peraturan ini kita jalan tengah bagi yang dengan kesadaran ingin memakainya, pakai. Tapi tidak boleh dilarang, tapi juga tidak boleh dipaksakan. Begitu. Nah, aturan ini semua sudah terdeliver sampai ke daerah kan Pak? Iya, sudah. Karena Dan kami juga menguploadnya ke situs kami. artinya semua daerah juga mengetahui aturan itu gitu, bahwa boleh bahkan detail menggunakan jilbab asalkan OSIS dan nama terlihat begitu. Lalu mengapa masih ada sekolah-sekolah yang itu ya Pak ya? Alasannya Pak? selalu otonomi daerah Mbak Indi. Otonomi daerah boleh nggak bertentangan dengan peraturan Kemendikbud? Sesuai dengan hukum yang berlaku umum bahwa ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Bahkan peraturan di atas tidak boleh bertentangan dengan asas universal. Jadi yang di daerah ini tidak membaca atasnya gitu kayaknya. Alasan kan, ini kan otonomi daerah, ini peraturan sekolah, kami ada manajemen berbasis tapi kan sekolah. harus dibaca Pak. Itulah sebabnya, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, tolonglah dihargai, bukan sekedar peraturan kementerian yang dihargai, tapi asas universal yang harus kita hargai. Pak, otonomi daerah itu tidak bisa menjadi serta-merta membuat peraturan sendiri sebebas-bebasnya kan? Ya, kita kan realitas seperti itu. Kami aja kalau mau menjatuhkan sanksi misalnya ya Mbak India, nggak bisa Kemdikbud itu langsung ke sekolahnya. Harus tetap bicara dulu dengan kepala dinas. Kepala dinas inilah yang ke sekolah, karena ini otonomi daerah. Tapi walaupun demikian, kita berpikirkan nasional nih, dari Merauke sampai Sabang. Tentunya ini harus ada asas nasionalisme kita yang bersama-sama, bahwa di sini ada badge merah putih, kebebasan beragama harus dijamin. Bahkan bukan sekedar jilbab yang harus dijamin, pendidikan agama di sekolah-sekolah, walaupun itu berbasiskan sekolah agama tertentu, yang sekolah agama Islam tetap harus diberikan sampai memasukkan. Ada peraturan, ada sanksi dong Pak. Artinya untuk sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud bisa dikenakan sanksi atau tidak? Mungkin Bapak atau Ibu? Ya, harusnya kan di peraturan Kemendikbud itu ada terkait jilbab ini, ada sanksi begitu. Sekolah dapat dikenakan sanksi jika tidak memenuhi atau mengizinkan siswanya menggunakan jilbab seragam sesuai dengan ini dan termasuk yang jilbab gitu ya. Ada sanksi? Ada sanksi, seharusnya di pasal 6. Makanya nih Pak Ibnu. Sanksinya kami mengkoordinasi dengan kepala dinas yang kemudian menegur, memperingatkan, karena kalau kami langsung ke sekolahnya nggak bisa. Misalnya langsung negur kepala sekolahnya nggak bisa. Harus sudah ada koordinasi dan kepala dinas tempat Pak? Yang sudah terjadi, sudah beres, akhirnya kan SMA 2 Denpasar. Karena itu sudah masuk, sudah kami hubungi langsung. Nah, yang ini kita akan... SMA 2 Denpasar itu yang Bapak tadi yang tidak melarang dan tidak mengizinkan. Yang abu-abu tadi. Yang pertama yang sudah di sekolahnya sudah membolehkan kan akhirnya. Dulu juga melarang dengan alasan peraturan sekolah begitu. Tapi kita ingatkan, peraturan sekolah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan di atasnya begitu. Baik, baik. Saya kira prinsip dasar ya Mbak Indi, perlindungan anak termasuk siswa begitu. Yang pertama kan non-diskriminasi. Ya. Artinya agama apapun, anak berhak di pasal 42 Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya, anak boleh menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, termasuk keyakinannya ketika mereka yakin tanpa paksaan mengenakan jilbab. Dan terakhir bahwa pendidikan itu kan harus disediakan oleh negara seluas-luasnya kepada anak gitu ya. Kalau kemudian ini karena keyakinannya, kemudian anak tidak boleh bersekolah karena larangan jilbab misalnya, itu tentu melanggar sekali hak yang paling asasi, baik untuk menjalankan ibadah maupun mendapatkan pendidikan seluas-luasnya. Iya, negara saja sudah mengatur kok. Oke, Pak Ibnu, sampai memasukkan ke buku saku, Pak, itu kan sebetulnya kan tidak pantas, Pak. Oleh karena itu kami imbau, tolonglah kalau memang belum baca, baca lagi dan segeralah merevisi buku saku itu begitu. Pak, pencabutan izin operasional sekolah misalnya gitu, Pak. Wah, itu tadi Ini lebay, Pak, memang lebay. Iya. Cuman ya kan masa pusat aja nggak diindahkan, Pak? Ya gitu itu lagi-lagi kami harus tetap bicara dengan kepala dinas, tapi tidak sampai mencabut operasional lah ya, paling tidak mengingatkan, termasuk melalui forum ini kan, nanti ada surat resmi dari kementerian ke kepala dinas lah yang kemudian mengingatkan kepala sekolahnya. Ini sekali lagi otonomi daerah tidak bisa Soal serta-merta. tadi Bu Rita Pranawati bilang yang terakhir tuh di Buleleng, Ibu ya? Ya, betul. Nah, ini sikap pusat apa, Pak? Memang oke, tapi minimal kan ada arahan dari pusat, Pak. Seperti kasus ketika SMA 2 waktu itu, kami akan koordinasi Kontak dengan langsung? kepala dinas, kepala sekolah juga dia nanti akan insya Allah merubah peraturan itu, insya Allah. Ya. Oke, sudahkah ada laporan bahwa pusat ataupun juga kepala dinas sudah turun ke Buleleng ini? Belum, siswa yang baru melaporkan kepada kami bahwa mereka tidak boleh menggunakan jilbab, siswa kelas 1 SMP, Pak. Ya. Tidak bolehnya itu sampai ada yang dikeluarkan dari kelas nggak sih, Bu? Enggak sih, sebenarnya kan kayak kasus SMA 2 tadinya kan lisan gitu, jangan pakai jilbab ke sekolah gitu ya. Tapi kan kemudian ada perasaan tidak nyaman untuk mendapatkan pendidikan. Saya kira ketika SMA 2 pun, siswa SMA 2 boleh mengenakan jilbab, itu juga harus punya jaminan bahwa anak ini tidak mendapat bully dari teman-temannya, karena itu kan mereka juga dibully teman-temannya ketika menggunakan jilbab. Saya kira pendidikan multicultural itu menjadi sangat penting di sini. Tidak hanya kemudian karena Muslim minoritas di Bali, tetapi juga mungkin Muslim di Papua atau Kristen di Aceh begitu ya. Ini kan menjadi penting bahwa harus menghormati perbedaan yang ada dan semua juga tujuannya untuk belajar begitu. Saya kira ini sangat penting ya, karena kekhawatiran kita juga murid yang mengenakan jilbab mendapatkan intimidasi baik dari guru dan terutama teman-temannya. Itu yang terjadi sebenarnya. Saya membayangkan gini, Bu Rita, kalau misalnya masih ada murid yang ya sesuai dengan pendirian dia harus menggunakan jilbab, ya itu kan pilihan dia. Ya, itu pilihan. Tapi kalau sekolahnya tidak menghendaki dia memakai jilbab, tentu kan ada efek dominonya ya ini. Artinya nilai akan berpengaruh ke nilai kah, akan berpengaruh kepada hak dari siswa tersebut kah? Kita nanti akan ulas ya Bu ya di segmen selanjutnya. Kami akan kembali sahabat. Menyambung pertanyaan saya tadi, Bu Rita, adakah laporan bahwa siswa ini sudah tidak nyaman dia karena dia sudah belajar sedemikian rupa, tapi karena memang sikap sekolah yang tidak bersahabat dengan dia hanya karena jilbab gitu, ada nggak Bu laporan-laporan seperti itu, Bu? Tidak seperti itu sih persisnya, tetapi memang dalam proses kemudian anak ini ingin menggunakan jilbab, ketika itu ada terutama teman-temannya begitu ya yang sedikit ya, namanya anak ya, masih perlu pengarahan begitu, sehingga ada yang nggak mau sebangku karena keyakinan agama. Saya kira ini pentingnya. Tapi kan itu sama teman Bu, masa serius seserius itu begitu loh Bu? Ternyata begitu ya. Mungkinkah itu didoktrin oleh guru-gurunya gitu loh mungkin? Ya, namanya anak kan muda ya, tidak hanya guru ya. Pendidikan kan dapat juga dari di rumah, di lingkungan, gitu, tidak selalu begitu. Tapi saya kira yang paling penting adalah Kemendikbud, kita kan negara Indonesia, negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus belajar menghargai perbedaan, dan ini kurikulum 13 prakteknya di sini Pak. Menghargai yang lain dengan mau sebangku dengan teman yang berbeda agama begitu. Karena memang kekhawatiran kita ketika terjadi hal seperti ini, ketika boleh memakai jilbab pun anak harus mendapat jaminan bahwa dia tidak akan mendapatkan intimidasi, merasa nyaman untuk mendapatkan pendidikan. Bu Rita, sampai intimidasi berpengaruh terhadap
nilai nggak sih? Ada nggak laporan Sampai itu? saat ini tidak ya, Nggak. tetapi secara psikis tentu tidak merasa nyaman ketika belajar karena kan menjadi topik utama di sekolah itu kan butuh sesuatu yang kepala sekolah harus punya kebijakan khusus begitu, memberikan penjelasan bahwa hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika begitu. Saya kira menjadi sangat penting. Seorang kepala sekolah, Pak Ibnu Hamad, harus bisa mentransformasikan segala macam payung undang-undang hukum kepada jajarannya, kan begitu kan Pak? Nah kalau misalnya pusat ini aja tidak digubris Pak, tidak diindahkan begitu, masih layakkah kepala sekolah ini menjabat jabatan tersebut begitu loh Pak? Kami tidak ingin membela diri ya, tapi ini kondisinya kondisi otonomi daerah. Jadi pengangkatan kepala sekolah memang ada aturannya dari Kemdikbud, tapi operasional Yang di membuat lapangannya Kemdikbud kan Pak? Peraturannya. Tapi yang operasional lapangannya kepala dinas. Pindahnya kepala sekolah, ganti, pindah guru, pengangkatan guru dan sebagainya itu kepala dinas. Jadi kita selalu koordinasinya dengan kepala dinas. Ada peraturan baru, kepala dinas diberikan, ada rakor di kementerian, dengan seluruh kepala dinas, ada penjelasan baru, segala dilibatkan sebetulnya. Pak Ibnu ingin mengetahui reaksi Pak Menteri mengenai ini apa Pak? Reaksinya adalah keluarnya Permendikbud ini. Karena kejadiannya kan bukan yang sekarang saja. Ada isu, ada yang mewajibkan, ada yang mengusulkan dilarang semuanya, tidak boleh sama sekali. Reaksi dari kementerian dikeluarkannya Permendikbud nomor 45. Maksud saya reaksi ketika masih ada sekolah faktanya di Bali yang masih melarang gitu. Apa reaksi beliau? Jadi beliau mengatakan pendidikan kan multikulturalisme, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kebebasan beragama dijamin bukan hanya oleh Undang-Undang Dasar Negara tapi oleh azas universal. Makanya diwujudkan dalam Permendikbud nomor 45. Adakah reaksi langsung dari Pak Menteri misalnya telepon ke kepala dinas kenapa itu di wilayah Anda misalnya? Bahkan yang SMA 2 bertelepon langsung, saya juga dengar langsung ketika beliau bertelepon. Kalau ada peristiwa kepala dinas dekat di Bogor misalnya, datang ke kantor, kepala desa diundang ke kantor begitu. Kalau ada peristiwa tertentu, mengunjungi ke lokasi biasanya begitu. Baik. Saya membayangkan sih maksud yang ingin ditanyakan tuh misalnya gini Pak, ini yang saya pegang ini Pak, salinan ini dibawa ke sekolahnya, teman kepala sekolahnya, gitu ya? nih baca dulu deh gitu, mungkin gitu Ya, Pak. Gitu, tidak Pak. sevulgar itulah ya. Tentu diingatkan ada peraturan yang ini, tolong kita hormati bersama karena ini kan negara kita negara Republik Indonesia merah putih kan begitu. Iya begitu. Oke, tapi sejauh ini Pak, memang lagi-lagi otonomi daerah. Iya. Adakah informasi yang Bapak terima begitu bahwa sudah ada punishment yang diberikan kepada taruhlah itu kanwil ataupun juga mungkin kepala dinas atau mungkin kepala sekolah langsung begitu? Prinsip yang dikembangkan di kementerian kan pendidikan nih ya. Kalau ada peristiwa seperti ini, kita selalu pendekatannya pendidikan, diingatkan, dihimbau, lalu dikoordinasikan gitu. Punishment itu yang terakhir gitu loh Mas. Oke. Tapi alhamdulillah dengan cara begitu nanti berubah kok, gitu. Berubah akhirnya solusinya ada begitu. Itu yang ini juga yang akan terjadi seperti itu. Kita ingatkan bahwa ini ada peraturan, ini ada Undang-Undang Dasar 45, ada asas universal. Yuk kita ini nanti berubah begitu. Terlepas dia sudah diingatkan atau mungkin kembali lagi dibawa ke jalan yang benar begitu misalnya ya Pak ya. Artinya kan ini kan mempengaruhi nilai dari seseorang tersebut kan Pak. Artinya kan penilaian terhadap kepala sekolah ini kan pun juga akan mempengaruhi kan begitu kan. Nah kalau sudah Karena pernah melakukan kinerja maksudnya, kalau menyangkut kinerja kepala sekolah, sekali lagi kepala dinas yang menjatuhkan sanksi atau memindahkan, mengganti atau apapun tindakan lapangannya. Baik, Ibu. Sekali lagi mohon maaf, ini realitas otonomi daerah ini betul-betul kenyataan seperti Ibu, apa kekuatan KPAI melihat ada beberapa hak dari siswi yang dilanggar oleh sekolah? Saya kira memang kita punya kekuatan pengawasan ya. Jadi kita juga pada kasus SMA Negeri 2 kita juga langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengingatkan beberapa hal. Ini tidak hanya soal hak untuk mendapatkan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, tapi juga hak mendapatkan pendidikan gitu ya. Termasuk tadi bahwa anak juga harus merasa nyaman di sekolah, karena kan sekolah ini harus benar-benar nyaman. Kalau nggak nyaman kasihan juga gitu ya. Seperti rumah kedua ya? Rumah kedua lah ya, dia harus nyaman di sana. Dan kita juga tentu akan berkoordinasi kembali melakukan pengawasan di Buleleng. Tadi mungkin hanya salah satu yang disebut SMP Negeri 1 Buleleng ya, tapi masih ada SMP lain juga yang
melarang siswinya berjilbab. Ada provinsi lain yang kurang lebih sama nggak? Saat ini belum, tetapi beberapa kasus kalau yang mengajaran pendidikan agama masih ada begitu ya. Tetapi yang jilbab saat ini yang direport ke KPAI baru Bali. Baik, baik Ibu, terima kasih. Kak Ibnu, terima kasih.